Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam channel ini. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan evangelium yang akan dikhotbahkan pada tanggal 9 April tahun 2023, yakni pada perayaan Hari Kebangkitan Yesus Kristus, perayaan hari pertama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami dapat bertemu kembali dalam channel ini, dan mudah-mudahan kami dapat juga merayakan kebangkitan-Mu di tahun 2023 ini. Kiranya hidup kami bangkit, iman kami bangkit, dan perekonomian kami bangkit, semuanya bangkit ya Tuhan, di dalam kehidupan baru yang telah Kau anugerahkan. Dalam Yesus Kristus kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu dan pencerahannya untuk memahami firman-Mu. Kabulkan doa kami karena kami memohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari surat Paulus ke jemaat di Kolose, pasalnya pasal 3, ayatnya 1 sampai 4, dan mari kita baca dengan cermat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami dan menghayati, serta mengamalkan firman Tuhan. Amin. Tema yang diberikan untuk kita adalah, sebagaimana tertulis dalam almanak gereja kita, dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus yang bangkit itu membuat suatu sejarah dunia yang baru. Atau kebangkitan Yesus mengubah keagamaan, kehidupan manusia kepada yang baru, yang lebih mendamaikan. Tapi kita bicara dulu soal kebangkitan Yesus. Setelah Dia dikubur hari Jumat, sehari sebelum Sabat, jadi hari kedua adalah Sabat, hari ketiga adalah hari pertama, yang kita sebut hari Minggu, karena itu merupakan hari Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan Dia bangkit pada hari yang ketiga, disitulah Dia bangkit. Paskah yang dirayakan oleh orang Israel sebenarnya harus dirayakan karena keselamatan orang Israel dari perbudakan Mesir, dan pembebasan mereka bisa diizinkan kembali ke tanah Kanaan sebagaimana diminta oleh Musa kepada Firaun. Itu terjadi setelah anak sulung mati, anak sulung orang Mesir, tapi anak sulung orang Israel selamat. Pemerintah Mesir segera mengabulkan permohonan Musa karena anak sulung Firaun juga mati. Pewaris tahta Firaun mati, dan mereka bingung siapa yang akan menggantikan Firaun. Anak satu-satunya di keluarga Firaun adalah Musa, karena Musa artinya putra.
Dalam Alkitab dikatakan yang diambil dari air, tapi bahasa Mesir, Muse itu atau Musa itu berarti anak atau putra. Karena tidak ada lagi putra di setara Mesir, tentu Musa yang menjadi pewaris tahta. Dan agar itu tidak terjadi, mereka segera diizinkan berangkat seperti permintaan Musa. Agar jangan bangsa Semit kembali memerintah di Mesir seperti zaman Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada perayaan Paskah di kalangan orang Yahudi tentu saja keselamatan dan pembebasan itu dirayakan. Tapi Paskah Yesus Kristus itu bukan pembebasan dari perbudakan di Mesir dan izin kembali ke tanah air yang dirayakan. Apa? Paskah Yesus itu, Paskah atau Pesah artinya terlewatkan atau dilangkahi apa yang tidak kena mengena karena anak domba Allah yang memikul dosa dunia itu disembelih dan darahnya tercurah ke bumi. Apa yang tidak terjadi? Yang tidak terjadi adalah kematian atau maut yang direncanakan oleh iblis kepada umat manusia. Tidak terjadi kalau manusia itu menyambut karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus atau yang dikerjakan oleh Bapa atau Allah melalui karya Yesus Kristus. Ya kalau tidak disambut ya manusia itu sendiri yang memilih jalan kematian. Seperti orang Firaun dan orang Mesir memilih jalan kematian. Dan barulah setelah dijerat oleh kematian itu mereka minta ampun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah makna kebangkitan Yesus. Mengapa? Apa tandanya? Kematian tidak menguasai kehidupan manusia lagi karena Yesus Kristus telah bangkit. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menyambut kebangkitan Yesus Kristus itu mendapat tubuh kemuliaan atau hidup kemuliaan. Sehingga kehidupan orang yang menyambut kebangkitan Yesus itu tidak lagi mengalami kematian yang direncanakan oleh iblis, yang direncanakan oleh maut dunia ini. Kematian berganti menjadi jalan menuju kehidupan surgawi, bukan menuju kematian kekal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apakah kita ikut bangkit dalam Yesus Kristus? Bagaimana itu terjadi pada diri kita? Ajaran gereja kita mengatakan, atau sesuai dengan isi Alkitab, kita ikut masuk di dalam kebangkitan Yesus dan diserap dalam kebangkitannya itu sewaktu kita menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana diperintahkan oleh Yesus Kristus. Itu ada penjelasan menurut Paulus bahwa sewaktu kita dibaptis, kita masuk ke dalam kematian Yesus Kristus. Manusia lama kita jadi mati. Lalu setelah dia selesai dibaptis, kita selesai dibaptis, kita bangkit bersama kebangkitan Yesus Kristus. Kepada kita dianugerahkan kehidupan yang merupakan dampak kebangkitan Yesus Kristus, walaupun itu sudah 2000 tahun yang lalu terjadi. Dan kita berada dalam hidup orang yang bangkit itu. Bagaimana hidup Yesus yang bangkit itu? Mulia, tidak dikuasai oleh dunia ini, tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi. Tetapi Yesus yang bangkit itu
hidup di dunia untuk memperbaiki dunia, untuk menguatkan para pengikutnya agar mereka tidak goyah, dan mereka akan bekerja untuk terus menegakkan kerajaan surgawi yang telah dideklarasikan Yesus Kristus didirikan di bumi ini. Itu tugas kita. Jadi kerajaan surgawi itulah, makanya di dunia setelah kebangkitan Yesus, setelah maut dikalahkan dan kehidupan baru dalam Kristus dianugerahkan, setiap orang Kristen itu berada dalam dua dunia. Ya, dunia yang fana ini, tempat mereka sebelum berangkat ke surga, dan dunia yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Teritorialnya sama, tetapi rumahnya atau hal-hal yang ada di dalamnya sungguh berbeda. Kalau di dalam dunia yang duniawi ini, semua mengarah kepada dosa, mengarah kepada kebencian. Hidup senang dibangun di dalam saling membenci. Tetapi di dalam dunia yang surgawi yang ada di bumi ini, kehidupan itu penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan, penuh tindakan-tindakan yang memuliakan manusia dan sekaligus memuliakan Tuhan yang menganugerahkan kehidupan baru itu. Itulah yang kita alami dalam kebangkitan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat memahami kalau dikatakan Paulus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, katanya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita berada di bumi, di dunia ini, di dunia yang duniawi, tetapi pola hidup kita di dunia yang surgawi. Karena kita berada dalam dua kerajaan, kan? Jadi kita tidak bisa dikalahkan oleh dunia yang duniawi, tapi kita terus bergerak untuk membangun dunia yang surgawi di bumi yang sama. Dan agar kita membangun dunia surgawi di bumi ini, kita harus memikirkan, mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Di atas itu bukan bidadari 70 yang ada untuk menghibur manusia, bukan. Tapi Kristus yang duduk sebelah kanan Allah yang ada, memerintah, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 14. Dia memerintah dari sana, dan perintah itulah yang harus kita dengar. Ya, perintah itu tidak sebenarnya perintah baru, tetapi harus dilakukan senantiasa baru. Dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru, sampai kepada zaman kebangkitan Kristus, perintah itu sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lakukan kepada orang apa yang kau inginkan dilakukan orang itu kepadamu. Itulah hukum, itulah yang harus dicari di bumi, di mana kita harus membangun kerajaan surgawi sebelum kita memasuki kerajaan surgawi di mana Tuhan Yesus berada. Jadi ada tugas misi kita, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya, dan kepada segala bangsa-bangsa. Kita jadikan mereka semua menjadi murid Yesus. Kita akan harus ajar mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan juga kita harus membaptis mereka
Ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Mengapa harus dibaptis? Agar semua manusia mengalami kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu menjadi titik tolak masuk ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi makna pembaptisan itu harus terus dinyatakan dalam kehidupan orang Kristen selama hidupnya di bumi. Sehingga pembaptisan itu sedini mungkin dilakukan kepada pengikut Yesus Kristus. Jangan ditunggu-tunggu. Sejak dia bayi, dia dibaptis agar dia ikut mati dalam kematian Kristus dan bangkit dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan orang bertanggung jawab untuk membuat dia hidup dalam kerajaan surgawi, kerajaan Yesus Kristus di dunia ini. Jangan tunggu sampai besar. Kalau memang ada yang harus besar baru dibaptis, karena memang dia tidak kenal Yesus Kristus sebelumnya, gak apa-apa. Kalau orang sudah dalam keluarga Allah, baptislah secara dini, agar mereka betul-betul kita dalam satu keluarga dalam Yesus Kristus. Jadi mencari yang di atas itu pekerjaan yang sangat banyak sekali. Maklum aja kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya, dia sekarang menjadi pemerintah untuk kehidupan kita. Jangan dengarkan perintah dari dunia yang lain, dari dewa-dewi, dari yang lain-lain, dari pesan nenek moyang, bukan itu yang utama. Kalau ada suara-suara yang seperti itu, kalau memang agak sejajar dengan apa yang diperintahkan Yesus, sebagai pelengkap saja. Tapi kalau berlawanan dengan apa yang diperintahkan Yesus, buang aja. Jangan biarkan itu merayap dalam kehidupanmu atau menggerogoti kehidupanmu di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, perkara yang di atas apa? Itu masalah kehidupan bersama dalam kebahagiaan bersama Kristus. Itu perkara yang di atas. Jadi ada suatu dunia yang betul-betul penuh kebahagiaan. Ya, bukan penuh seksualitas, bukan. Tapi penuh kasih. Satu sama lain, Allah mengasihi semua warga kerajaannya, dan warga kerajaannya mengasihi Allah yang mereka kenal dalam Yesus Kristus dan yang bersama mereka dalam Roh Kudus dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memikir-mikirkan itu banyak teori. Ya. Pikiran-pikiran bisa saja hanya teori belaka. Ya. Ya, bagus sekali para teolog kita, termasuk orang-orang yang memikirkan, ya, perkara yang di atas. Tapi banyak teolog-teolog kita yang memikirkan perkara-perkara yang di bumi, sehingga banyak ajaran sesat yang diajarkan oleh teolog-teolog kita. Kita harus waspada akan hal itu, ya, karena bisa saja menimbulkan perpecahan-perpecahan di gereja. Yang sering kita terlalu sering memikirkan tentang diri Yesus, tentang tabiat Yesus, tentang apa Yesus itu, siapa dan apa Yesus itu. Itu saja yang kita pikir-pikirkan, bukan perkara yang di atas, tapi perkara diri Yesus. Sehingga kita bersimpang siur di sana. Gereja capek sekali untuk membahas-bahas itu. Ada yang duopisit, monopisit, dan lain-lain. Yesus itu satu tabiat, satu apa, atau dua tabiat, dan lain-lain. Tentang Tritunggal dibahas-bahas, ya baguslah, tetapi jangan rusak. Ya, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu yang utuh satu adalah Tritunggal juga, kan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tritunggal. Itu yang ditirukan kepada seorang manusia, kan. Untuk apa lama dipikir-pikirkan itu?
Kalau diurai-uraikan semakin sesatlah. Bapak tidak anak, anak tidak bapak. Ya, bapak tidak firman katanya. Tapi firman adalah Allah, anak adalah Allah. Allah adalah Allah. Apa-apa itu? Itu apa itu dalam mengganggu keimanan kita? Ya Bapa, Allah ya Allah. Allah itu satu, tapi kita kenal dalam sebagai Bapa, sebagai anak, dan sebagai Roh Kudus, dan bergaul dengan kita dalam firman-Nya. Kan kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan yang di atas. Banyak sekali rahasia surgawi yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi jangan menjadi para peramal-peramal yang sesat. Jangan menjadi nabi-nabi palsu. Banyak sekali nabi-nabi palsu sekarang ini, ya, yang terus terang merusak kehidupan gereja. Ya, mudah-mudahan saya juga tidak termasuk nabi palsu itu. Harus kritis. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan yang di atas, yaitu perkara kehidupan yang diaturkan oleh Yesus Kristus. Perkara atau hal-hal yang diaturkan oleh Yesus Kristus agar kehidupan kita baik, bahkan sangat baik di dunia ini, di bumi yang memang duniawi ini, tapi harus kita isi dengan hidup yang surgawi, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu pertanda bahwa kita sudah diserap dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita telah mati. Kalau mati seperti dikatakan Paulus, matilah hidup lamamu. Jangan selalu hidup lagi, ya. Buah-buah roh yang harus timbul dan berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kenapa? Kalau kita sudah mati harus benar-benar matilah. Tapi kalau sudah kita bangkit harus benar bangkitlah. Jangan kematian itu kita, atau tabir kematian itu yang menjadi bangkit dalam diri kita. Kejahatan kita tidak berubah, ya. Jadi kalau kamu jahat sebelumnya, matikan kejahatan itu, hidup kau dengan kebaikan, dan belalah hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang melakukan hal-hal yang ditemukan di atas itu, ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan di dunia ini. Itu pertanda bahwa Kristus itu hidup. Kristus itu adalah yang diurapi, dan kita adalah Kristen yang diurapi, bukan menjadi raja lalim, yang diurapi menjadi raja lalim kita. Kita diurapi menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang membela kebenaran, yang membela keadilan, yang melakukan kebenaran, yang melakukan keadilan, bahkan yang memelihara peri kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, dan juga yang memelihara persatuan, dan juga yang membangun demokrasi demi kemanusiaan, bukan demi partai saja, ya. Dan terus terang, kita orang Kristen tidak harus menjadi barisan terdepan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, damai sejahtera di seluruh bumi. Itulah kemuliaan kita, ya. Manusia Adam itu diciptakan dan diberikan kemuliaan dan hormat. Setelah kita diserap dalam kebangkitan Yesus, kita dianugerahi kemuliaan dan hormat. Makanya kita hidup mulia dan hormat. Jangan menjadi manusia hina, ya, manusia yang tidak cocok dengan dirinya sebagai manusia. Jangan jadi binatang. Kan kayak gitu. Jadi harus mulia dan hormat. Itulah hidup kita. Sehingga kalau kita sudah belajar hidup dalam kemuliaan itu, kapanpun datang Yesus itu, kita sambut dengan kemuliaan itu. Karena kita terima kemuliaan dari Dia. Jadi kita tidak asing baginya. Kalau kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan itu kita tunjukkan, ya Tuhan akan menyambut kita. Itu kawan saya.
Kalau tidak ada pertemuan kemuliaan kita dengan kemuliaan Kristus, ya kita didapatkan ke gitu. Kita akan dikatakan, siapa kau? Siapa suruh kau masuk dalam rumahku, katanya. Sehingga kita dibuang lagi dari surga itu, bukan. Jadi harus kita pelihara kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita melalui kebangkitannya, dan hormat itu. Baca Mazmur 8. Dan itulah yang dapat kita katakan kalau Yesus menyatakan diri bersama dengan para malaikatnya dalam kemuliaan, kita pun juga akan menyambutnya di dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. He is risen. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebangkitanmu sehingga kami dibangkitkan untuk kehidupan yang baru. Kami tahu kami harus hidup di dunia ini dan mempraktikkan kehidupan surgawi di dunia, di bumi ini. Tuhanlah yang menolong kami. Jangan tinggalkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan tuntun kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh umat Kristen di dunia dapat bersuka cita merayakan kebangkitan-Mu itu, dan kehidupan menjadi bagian dari seluruh umat manusia, kehidupan yang penuh damai sejahtera dan saling mengasihi. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus. Terima dan kabulkanlah itu. Amin.